membawa kepada kami kemenangan, memimpin kami adalah jalan-jalan yang terbaik dan memberkati hidup kami. Termasuk hari ini tangan kananmu ada di tengah-tengah kami, mengurapi kami sehingga kami bisa mendengar isi hati Tuhan. Sementara firman-Mu diberitakan, tanda-tanda ajaib dan heran terjadi di tengah-tengah kami. Yang sakit disembuhkan. Demi nama Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Haleluya, silakan duduk. Shalom. Hari ini kita akan belajar mengenai dan merefleksikan sebuah percakapan yang terjadi antara Yesus dengan seorang muda, saudara-saudara. Dan saya ingin kita melihat slide ke depan. Sudah ya? Oke. Kita akan belajar mengenai bahaya uang. Memang uang bisa jadi berkat, tapi uang juga bisa berbahaya di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Coba lihat, saya suka sekali gambar ini. Foto ini ada percakapan, ada percakapan antara Tuhan Yesus dengan seorang muda yang ternyata diberkati di dalam pekerjaan dan kehidupannya. Dan saya percaya kita adalah representasi dari orang muda itu. Dan mari kita melihat apa yang menjadi berkat bagi kita dari percakapan mereka berdua. Percakapan mereka berdua ini, saudara, ada di dalam Matius pasal, buka Alkitab saudara, bukan 18 tapi pasal 19, ayat 16 kita akan baca sampai ayat yang ke-22. Matius pasal 19 ayat 16 sampai ayat yang ke-22. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Saudara, jangan kaget dengan pertanyaan ini, karena di masa Tuhan Yesus pada waktu itu hukum Taurat selalu mengajar dan menekankan mengenai perbuatan baik. Sehingga orang selalu terobsesi untuk melakukan perbuatan baik. Yang namanya terobsesi, saudara, nggak ada kata cukup. Jadi ketika dia sudah melakukan sebuah perbuatan baik, maka dia akan bertanya, benar nggak aku sudah melakukan hal menurut standar dan secara maksimal? Jadi dia akan selalu bertanya. Demikian halnya dengan orang muda ini. Dia datang kepada Yesus dan menanyakan. Karena hukum Taurat itu sesungguhnya, saudara, ketika Anda melakukan sesuatu dan Anda memang benar-benar melakukannya, hukum Taurat itu seperti karet. Dia molor lagi. Seperti garis depan yang selalu bergeser. Ketika Anda sudah sampai di garis itu, garisnya maju lagi ke depan. Sehingga orang akhirnya bertanya dan bertanya, sebenarnya yang sudah aku lakukan ini sudah benar atau enggak sih? Dan mereka selalu mengacu kepada ahli-ahli Taurat. Ya, Yesus pada waktu itu dianggap sebagai rabi Yahudi. Tempat untuk bertanya, aku sudah melakukan perbuatan baik. Apakah itu sekarang sudah menjadi jaminan bagiku untuk mendapatkan hidup yang kekal? Apa kata Yesus dalam ayat 17? Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Perhatikan, Yesus membawa dua perbedaan di sini. Antara melakukan yang baik dengan melakukan atau berada di dalam kehidupan. Yesus memberi perbedaan. Bahwa melakukan yang baik belum tentu membawamu di dalam kehidupan. Sebaliknya, marilah kita mengejar sesuatu yang membawa kita pada kehidupan. Amin, saudara. Ini yang ingin Yesus beritahu kepada orang ini. Karena orang berdosa pun bisa berbuat baik. Orang yang tidak mengenal Tuhan pun bisa berbuat baik. Minggu lalu saya berdiskusi dengan seseorang. Dan dia tahu saya pendeta. Dan dia berkata, maaf, saya percaya ada Tuhan, tetapi saya tidak seperti kamu yang terlalu religius. Ya. Saya tidak mau datang ke gereja, saya tidak mau baca Alkitab, saya percaya ada Tuhan. Yang penting bagi saya adalah saya berbuat baik. Saya tanya, apakah perbuatan baik membuat masuk surga? Aku tidak percaya ada surga. Nah, Anda mengerti maksud saya? Karena dunia memang seperti itu. Yesus memberitahu kepada kita bahwa perbuatan baik. Yesus sudah tahu kejadian itu. Dia beritahu perbuatan baik itu tidak akan berjalan paralel dengan kehidupan.
Jadi kita mau mengejar kehidupan jangan dengan cara berbuat baik. Tidak. Berbuat baik adalah kewajibanmu selama Anda berada di bumi dan menginjak bumi. Entah Anda beragama atau tidak beragama, entah Anda berdosa atau tidak berdosa, itulah natur manusia. Tapi kehidupan adalah perkara yang berbeda. Jadi ada kesalahpahaman epistemologis. Kalau Anda mahasiswa, ada kesalahpahaman perspektif. Salah kamu memahami itu. Masuk surga dengan cara berbuat baik. Salah. Lalu apa kata orang itu? Dia masih ngejar Tuhan Yesus. Dia masih mengejar. Dalam ayat 18, kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Nah, perhatikan. Kitab Taurat itu kan isinya perintah harus begini, larangan, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Kitab Taurat itu adalah perintah dan larangan. Jadi kalau kita menggunakan hukum Taurat sebagai acuan berbuat dosa, maka orang dikatakan berbuat dosa ketika dia tidak melakukan perintah atau melakukan pelanggaran terhadap larangan. Mengerikan itu. Ada enggak sih orang di dalam dunia ini, dalam 24 jam terakhir dalam hidupnya, bisa menjamin bahwa dia benar-benar tidak berdosa? Gak ada loh. Kita hanya berusaha dan berjuang. Apa kata orang muda ini? Kata Yesus jangan membunuh. Orang muda ini bertanya kepada Yesus, perintah yang mana? Yesus bilang, mencoba menggunakan perspektif orang muda ini untuk berbicara kepadanya. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Ayat 19, hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus mencoba mengatakan semua hukum Taurat itu kepada orang muda ini. Dia menggunakan perspektif orang muda ini. Apa kata orang muda dalam ayat 20? Kata orang muda itu kepadanya, wah hebat sekali ini ya saudara. Kita baca sama-sama. Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang. Semua sudah. Sebenarnya dia sedang menepuk dada di depan Tuhan. Dan berkata, aku melakukan semua hukum Taurat. Wah hebat ya. Ingat kemarin Abuna mengajarkan dari 613 hukum Taurat. 200 dilakukan. 200 akan terpenuhi ketika dia seorang Yahudi. 200 lagi akan terpenuhi, jadi totalnya 400. Kalau dia seorang Yahudi yang tinggal di Yerusalem atau di tanah Israel. Jadi kalau dia Yahudi dan tinggal di Amerika, dia hanya mampu melakukan 200. Dan kalau dia pindah ke Israel, tambah 200 hukum Taurat yang bisa dia lakukan. Jadi tinggal 213, betul? Tapi kalau bait Allah berdiri, maka dia akan melakukan dengan sempurna. Semuanya sudah aku lakukan. Lihat ayat 21, jawaban Yesus itu mencengangkan dia. Dan membawa pembaharuan yang sangat besar di dalam hidupnya. Kata Yesus kepadanya, jika engkau hendak sempurna. Tahu artinya kata sempurna di situ saudara? Tidak ada cacat. The best. Best of the best. Enggak ada cacat kalau itu bicara tentang lingkaran. Enggak lonjong, benar-benar melingkar. Memberikan lingkaran yang 100%. Sempurna, tidak ditemukan adanya kekurangan. Sempurna, telah melakukan persis seperti yang diminta. Mengapa Anda dapat poin 100? Kalau dalam mengikuti ujian, nanti kita akan berdoa. Siapa yang akan ujian minggu depan? Anak-anak? Alek? Kamu ujian? Anak-anak sekolah minggu kan? Ya. Ada yang dibawa juga kan? Nanti kita akan berdoa ya, ingatin Abuna. Kalau kamu sempurna, mendapat hasil yang maksimal. Oh ya saya juga ujian, jadi kan ini berdoa nanti buat saya. Hari Selasa saya ujian. Masih ngantuk-ngantuk Abuna itu saudara. Kalau engkau mau sempurna, pergilah. Pergi kemana? Jual segala milik, kembali ke rumahmu. Ya, balik ke rumahmu, kumpulkan semua hartamu. Jual itu, keuntungannya bagikan kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikut aku. Jual semuanya. Jangan lagi memiliki segala hal yang bersifat kebendaan dan material di dunia ini. Tinggalkan itu dan follow me. Tuh, ingat tuh. Setiap kali Anda naik ke gereja ini, lihat tuh, follow me. Kalau kita mau ngikut Tuhan, maka orientasi kita hanya Dia. Bukan lagi terhadap apa yang kita miliki. Kalau kita mau ikut Tuhan,
Nggak bisa mata kita begini dan begini dan begini. Anda nggak bisa membuat garis lurus dalam perjalananmu. Anda akan melenceng di dalam tujuan-tujuanmu. Karena matamu tidak bisa memperhatikan dengan baik. Datanglah kemari dan ikut aku. Ini bukan perkara yang mudah bagi anak muda ini, saudara. Bukan perkara yang mudah. Bagaimana kalau tiba-tiba Anda seperti anak muda itu, yang datang membawa Ferrari dan datang kepada Yesus, dan Yesus berkata kepadamu, jual Ferrarimu, lalu bagikan hasil penjualannya kepada orang-orang miskin, jual rumahmu, jual hotelmu, jual segala benda yang kamu miliki, dan ikut aku. Ini tidak mudah. Karena kakimu masih nginjak bumi, coba lihat kakimu. Ada nggak? Masih nginjak bumi nggak? Kalau nggak nginjak bumi hantu. Injak, kita masih hidup, masih makan. Ini bukan perkara yang mudah. Meninggalkan segala kebendaan dan sikap material. Harta. Siapa orang yang tidak butuh harta? Tidak ada. Dan hari ini kita akan berbicara mengenai salah satu harta yang seringkali kita kejar dalam hidup ini. Apa itu? Uang. Boleh itu bersyukur. Di antara kita nggak ada orang yang kemaru harta. Benar-benar. Nggak ada pemungut cukai. Semua pemungut cukai di gereja ini sudah bertobat. Tapi di sisi yang lain, kita masih butuh uang ketika kita menginjak bumi ini. Orang kerja itu untuk dapat uang. Digaji dapat uang. Orang berusaha dapat uang. Kita beli sesuatu nggak bisa dengan iman kita loh. Bisa nggak Anda berkata, aku mau makan, aku bayar dengan Alkitabku. Atau kita sebut ayat firman Tuhan kepadanya. Nggak bisa. Oleh sebab itu mari kita belajar hari ini. Bagaimana kita mengelola dan memperlakukan uang itu sedemikian rupa. Sehingga kita tetap memperoleh kehidupan. Haleluya. Mari kita membawa perspektif kita dalam kerangka yang sama, saudara. Ada banyak definisi uang. Kalau Anda membuka Google di situ, ada banyak sekali definisi mengenai uang. Tapi saya ingin kita berada dalam satu perspektif hari ini. Di antara semua definisi itu, ada 3 yang paling penting untuk kita pahami mengenai uang itu. Yang pertama, uang adalah alat pembayaran. Anda tidak bisa belanja atau membeli sesuatu, tidak bisa melakukan transaksi keuangan, tidak bisa melakukan transaksi menukar barang tanpa melibatkan uang. Mengapa kita perlu memiliki uang dan mendapatkan uang? Supaya kita bisa memperoleh sebuah barang dan kita membayarnya dengan uang. Jadi uang dalam perspektif ini digambarkan sebagai alat transaksi. Nah kalau kita ada di bumi saudara, nggak ada orang yang tidak bertransaksi. Sebelum uang dikenal, orang melakukan barter. Sekarang barter tidak perlu dilakukan lagi karena kalau kita ambil barang, maka orang lain akan mendapatkan pengganti dari barang yang dia berikan kepada kita melalui uang, alat pembayaran. Katakan bersama-sama dengan Abuna, alat pembayaran. Oke. Jadi kita masih di bumi ini, menginjak bumi ini, beraktivitas, berada dalam sebuah sistem ekonomi, mau tidak mau kita membutuhkan uang sebagai alat pembayaran. Anda mendapatkan pendidikan bagi anak-anakmu, Anda membayar ke sekolah. Anda menginginkan sebuah barang tertentu, Anda membayar barang itu sebagai alat transaksi. Yang kedua, saudara-saudara, coba perhatikan bahwa uang adalah indikator dari yang namanya harta. Jadi orang muda ini tidak hanya punya banyak harta, dia juga punya banyak sekali uang yang didefinisikan sebagai harta itu. Uang adalah bagian dari harta. Dan anak muda ini memiliki uang yang sangat banyak, saudara. Jadi kalau kita melihat seseorang memiliki uang yang sangat banyak, maka kita melihat itu sebagai sebuah indikator bahwa orang ini menjadi kaya. Atau disebut kaya, atau disebut memiliki materi yang sangat melimpah. Ya, kita bisa membandingkan orang dengan ini. Oh dia kaya, dia sangat kaya, dia lebih kaya. Itu kekayaannya 7 turunan. Pernah mendengar istilah itu? Kekayaannya 7 turunan, saudara?
Suatu kali seseorang yang seperti itu datang mengajak saya, telepon saya. Pak Sony, saya sudah siapkan sekretaris ya, nanti beli tiket, kita ke Singapura, ngapain? Kita senang-senang lah di sana 2-3 hari gitu ya. Ngapain kok? Kita mau makan durian, habis makan durian kita balik lagi ke Indonesia. Enggak jadi saya, saudara. Kaget saya. Oh, santai-santai. Indikator. Bisakah Anda pergi tanpa uang di dompetmu? Sekarang Anda bisa ngomong bisa, yang penting ada kartunya. Tapi kartu adalah pengganti dari uang itu. Karena toh Anda harus membayar. Bisa nggak Anda pergi tanpa membawa sesuatu di kantongmu kosong? Tidak ada alat pembayaran dalam berbagai bentuk kontemporernya. Nggak ada. Nggak bisa. Sama seperti Anda tidak bisa pergi tanpa membawa HP-mu. Hatimu rasanya tertinggal di sana. Mari kita lihat definisi yang ketiga, saudara-saudara. Uang adalah sesuatu, karena dia merupakan indikator mengenai harta, maka uang itu menjadi sangat berharga. Karena dia terlibat di dalam sistem transaksi untuk menopang kehidupan, dia terlibat di dalam gaya kita menjalani hidup ini, dia terlibat dalam segala gengsi, style kita, terlibat di dalam segala pride yang kita miliki, terlibat di dalam indikator-indikator sosial yang mendefinisikan bahwa kita lebih kaya dibanding orang lain, lebih punya banyak uang dibanding orang lain, maka dia menjadi sesuatu yang sangat berharga. Buktinya ya, saudara, kalau saya punya uang 100 ribu, udah kumel, udah kucek bentuknya, dia tetap nilainya berkurang enggak? Tidak, dia tetap 100 ribu, dikejar orang, karena sangat berharga. Ketika Anda bahkan tidak memiliki uang kertas dan hanya tersisa uang receh dan Anda membutuhkannya, Anda akan mengejarnya dan mencarinya. Karena dia menjadi sesuatu yang sangat berharga. Tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari. Karena uang dibutuhkan di dunia ini, kita mengejar uang. Yang kita kejar sebenarnya bukan bentuk fisiknya, tapi nilai yang dimilikinya. Nah, ini 3 definisi mengenai uang itu yang akan menjadi perspektif kita di dalam belajar mengenai cara mengelola uang dengan cara yang benar. Kalau tidak mengelolanya dengan cara yang benar, maka yang terjadi adalah hal yang demikian. Banyak orang mengukur dirinya dengan uang itu. Banyak orang mengukur kapasitasnya dengan seberapa banyak uang yang dimiliki. Saya pikir ya ini hak setiap orang ya. Suka-suka dia, uang-uangnya kok. Dia akan dapat itu dengan dengan kemampuannya sendiri. Nah, persoalan mulai terjadi ketika dia juga ikut mengukur orang lain dalam pengertian yang sama. Ini menjadi masalah sebab kita masih berada di dunia ini bergaul dengan banyak orang. Mengukur diri sendiri saja salah dalam perspektif keuangan. Apalagi kalau kita menggunakan perspektif yang sama untuk mengukur orang lain. Makin salah. Mengapa hal demikian terjadi? Karena orang beranggapan bahwa uang adalah segala-galanya. Orang beranggapan. Suatu kali ada seseorang yang berkata kepada saya, Abuna, bagi saya dulu setelah ketemu Abuna ini aku sudah mengalami perubahan. Dulu Abuna, dia dengan bangganya menceritakan, bagi saya Tuhan adalah uang saya. Segala sesuatu saya ukur dengan uang. Tapi saya mau jujur kepada saudara, saya sebagai hamba Tuhan, pendeta, pernah diukur oleh orang lain juga dengan uang. Diukur. Jadi akhirnya saya mengambil kesimpulan bahwa tanpa kita sadari kalau kita tidak punya perspektif yang benar mengenai uang, bagian dari harta yang menurut kita sangat berharga di dunia ini, kalau kita mengukur dan menjadikan uang adalah patokan segala-galanya, rusak dunia persilatan. Itulah sebabnya kita belajar. Sebab uang bukan segala-galanya. Tapi kalau uang menjadi segala-galanya, kita akan berubah loh posisi kita. Berubah menjadi materialistis. Pernah melihat ada orang di dunia ini, kerjanya cari uang, pagi, siang, malam, banting tulang, uang. Memang akhirnya uangnya banyak.
Tapi juga dia saking banyak uangnya, dia tidak bisa menikmati. Saudara, Anda kerja itu Anda juga harus menikmati hasilnya. Bukan berarti Anda jor-joran, tidak. Anda nikmati hasilnya. Sebab kalau Anda sudah mati, orang yang Anda tinggalin uang yang akan menikmati hasilnya. Malah diperebutkan oleh orang lain. Dianggap sebagai warisan yang bisa diklaim oleh siapapun. Betulkah kita tidak materialistis sebagai anak Tuhan? Enggak juga ya. Anak Tuhan itu ya materialistis toh. Selama kita ada di dunia ini materialistis enggak kita? Kita cari baju, itu sudah materialistis toh. Dengan merek tertentu, cari sepatu dengan merek tertentu. Ketika Anda belanja dan mencari diskon, Anda sudah materialistis. Karena Anda mengukurnya menggunakan materi. Nah, persoalannya adalah kadarnya. Yang ingin saya sampaikan kepada kita semua adalah kadar, dan juga bagi Anda yang ada di rumah, kadar. Ketika Anda membawa kadar ini, mendongkraknya pada level yang lebih tinggi, Anda akan melakukan banyak hal, menabrak segala cara demi mendapatkan uang itu. Dan Anda lupa menikmatinya. Anda lupa mengelolanya dengan baik. Lupa segala-galanya. Kenapa? Karena materialistis akan mendorongmu, akan membuatmu ketagihan. Sudah dapat satu mau beli dua, sudah dapat yang ini mau beli yang ini. Begitu terus, begitu terus. Tidak pernah selesai. Orang yang materialistis akan mengejar segala kebendaan yang ada di dunia ini. Dan bangga dengan itu. Bangga dengan itu. Dulu, sebelum saya mendapat pemahaman yang benar mengenai ini. Kalau saya melihat ada barang bermerek, saya datang ke toko dan lihat, oh mahal. Maka apa yang saya lakukan? Saya datang ke toko yang lain yang bisa membuat tiruannya. Yang penting kan orang mengenal mereknya. Orang kan gak bisa lihat mana yang asli, mana yang premium, mana yang KW1, mana yang KW2. Benar kan? Tapi kira-kira pemilik asli benda itu bisa nggak melihat bahwa yang kita punya KW atau premium? Bisa nggak? Bisa. Sejak saat itu saya tidak mau pakai merek-merek lagi. Malu kita nanti. Coba lihat di media sosial. Orang pakai jam, orang pakai sepatu, orang pakai itu. Oh itu KW, KW itu. Simpang 5 Semarang belinya. Oh itu di kaki 5 itu. Kenapa sih orang yang seperti itu jualan yang begituan? Karena dia sedang memfasilitasi sifat materialistis dalam diri kita. Kita mau ikut pride dengan merek itu. Karena kita tidak sanggup membelinya sebab dia mahal, maka kita cari barang yang similar. Supaya bisa mendongkrak kehidupan sosial kita. Kenapa? Sikap materialistis. Saudara, hidup di bumi ini nginjak tanah. Kita akan melanggar banyak hal. Dan orang-orang yang sepertinya akhirnya melupakan ya bahwa uang sesungguhnya, harta dalam konsep yang lebih luas, berasal dari atas dan datang dari Tuhan. Diberikan oleh Tuhan sebagai alat berkat-Nya dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Kalau Anda bekerja diberkati di dunia ini, itu karena Tuhan campur tangan dalam hidupmu, memberkati tanganmu. Ingat lagu kita tadi, tangan kanannya membawa kemenangan. Haleluya. Uang pemberian dari Tuhan, memang pemberian dari majikanmu, dari sistem yang menggajimu. Tapi kalau kita melihat dalam koridor rohani, kita akan akhirnya sadar bahwa itu kita terima karena berkat Tuhan ada di atas kepalamu. Coba kita ulang lagi. Sudah lama kita tidak melakukannya. Katakan, orang benar dikejar-kejar apa? Berkat. Masih ingat? Berkat mengejar-ngejar siapa? Jadilah seorang yang benar. Righteousness. Berkat itu akan ada di atas kepalamu. Mari kita baca dengan suara yang keras dan lantang. Yakobus pasal 1 ayat 17. Kita baca sama-sama. 2, 3. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari mana?
dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Makanya segala materi yang ada terima di dalam berkat Tuhan itu ajak. Tahu ajak ya? Konsisten, nggak berubah, nggak berkurang. Tidak ada pertukaran. Tidak bisa dimakan ngengat. Karena Bapa yang memberikan itu kepadamu ikut menjaga apa yang dia berikan kepadamu. Coba Anda memberikan benda yang berharga kepada seseorang dan dia teledor, Anda akan mengingatkan dia, jaga tuh, jaga. Itu berharga dariku kepadamu, jaga. Dalam perspektif ini kita harus sadar. Jangan uang terus jadi beruang kita. Nanti di-cut boy. Berkat itu dari Tuhan. Anda bisa menikmati mobil, rumah yang baik, ya, punya dompet yang tebal, depositomu banyak. Kalau dalam perspektif yang benar, itu semua karena Tuhan. Datang dari atas. Sehingga ketika Anda tahu itu datang dari atas, caramu memandangnya juga berbeda. Bunda pengen jemaat kita, semua jemaat itu sisi seperti itu. Harus dalam perspektif yang benar. Saya selalu berdoa agar kita semua diberkati. Dalam pekerjaan apapun. Dan kalau berkat itu datang dalam kehidupanmu, sadari bahwa itu karena berkat yang datang dari atas. Karena berbahaya kalau kita keluar dari koridor itu. Ada 4 hal yang sangat berbahaya. Dan semoga ini mengingatkan kita semua. Ya, banyak orang-orang akhirnya kalau dia keluar dari koridor itu menjadikan uang sebagai Tuhan dalam hidupnya. Tuhan dan Tuhan sehingga dia menjadikannya sesuatu yang dia sembah. Sesuatu yang dia sembah. Bahkan melayaninya. Uang itu kan jadi hamba yang baik. Tapi kalau dia berubah jadi tuan, dia akan menjadi tuan yang jahat. Nah, orang yang sudah dalam kategori menyembah uang, dia tidak menjadikan uang sebagai hambanya, tapi menjadikan uang sebagai tuannya. Maka prinsip yang pertama ini perlu mengingatkan kita ya, Bapak Ibu, ingatkan dirimu sendiri. Berkatmu itu dari atas. Berkatmu itu dari Tuhan. Jangan pernah melupakan Tuhan karena uang. Makanya Abuna sebagai gembala sangat sirik itu, benar-benar. Kalian harus tahu isi hati saya, sangat sirik. Kenapa nggak ke gereja? Buka toko Abuna, karena jam toko itu jam 7 itu sudah rame. Kan gereja jam 7, datang dulu cari Tuhan tuh. Tuhan akan buat tokomu sepi dari jam 7 sampai jam 9. Tapi mulai jam 9 nanti ketika engkau buka toko, orang yang seharusnya datang jam 7 dibuat tidur lebih lama. Sehingga dia baru bangun dan baru belanja di tokomu jam 9. Ngomong-ngomong, ngemeng-ngemeng soal tidur, saya itu baru bangun jam 6:10. Itu kalau enggak pintu kamarnya enggak diketok-ketok sama Yohan tadi. Abuna bangun, ibadah. Abuna bangun. Wah. Tuhan akan membuat sepi dan Tuhan akan mengkompensasikannya di jam yang lain. Itulah yang akan terjadi kalau kita mendahulukan Tuhan. Jadi kita jangan takut. Jangan hanya gara-gara itu kita abai terhadap Tuhan. Kalau kita sadari bahwa semua berkat yang kita miliki di dunia datang dari atas, seharusnya kita mengutamakan yang di atas itu. Haleluya. Ini prinsip yang pertama. Kemana? Lagi dagang Abuna. Saya itu ngedumel dalam hati. Saya berdoa semoga daganganmu sepi. Dan kapok. Bukan jahat, bukan. Supaya perspektifmu benar. Carilah dahulu kerajaan Allah dan semua kebenarannya. Maka yang lain akan ditambahkan. Semua akan ditambahkan. Kesehatanmu ditambahkan. Berkatmu ditambah. Uangmu, kecantikanmu, umurmu
istrimu. Jangan bilang ditambah. Jangan. Hal yang kedua, saudara. Ini bahaya yang kedua. Ingatkan dirimu sendiri ya. Kalau Anda salah dalam mengelola keuangan dan perspektifmu terhadap uang itu salah, maka Anda akan salah menganggap dirimu sendiri dan salah menganggap orang lain. Seperti tadi, kasih pantat. Kasih pantat. Makanya Abuna tidak terlalu terpesona kalau orang bilang, Abuna ada, ini kaya. Abuna ini kaya. Bagi saya semua jemaat sama. Yang kita lihat kaya itu kan dari luar. Saya tidak terlalu terpesona. Biar aja, oh puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sebab kita akan salah menilai diri kita. Sok kaya banyak hari-hari ini. Salah menilai diri. Salah menilai orang lain. Akhirnya rusak semua dunia persilatan. Nah, kita harus mengingatkan diri kita terhadap bahaya yang kedua. Kita bisa jadi sombong, saudara-saudara. Dan memandang rendah orang lain. Sombong. Tahu kayak telur ya. Kayak telur itu kayak cangkang. Kelihatannya telur, diketok telurnya pecah, kosong dalamnya. Kalau Anda diberkati, bersyukur pada Tuhan. Amin. Bahwa melalui berkat itu Anda bisa hidup, memberkati anakmu, mempersiapkan bekal untuk masa depannya. Bersyukur pada Tuhan. Jangan lantas berubah menjadi sombong dengan semua berkat yang sesungguhnya berasal dari atas itu. Dan jangan pula menganggap orang lain karena dia tidak lebih banyak memiliki dibanding dirimu. Semua orang memiliki bagiannya masing-masing. Kita tidak boleh bermegah atas segala jalan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Itu prinsip yang kedua. Jangan menganggap rendah orang lain hanya karena menganggapnya dia tidak seperti dirimu. Bahaya yang ketiga, saudara. Tanpa kita sadari kalau kita tidak memiliki perspektif yang benar mengenai uang, itu ternyata membuka pintu lebar-lebar yang sangat lebar. Untuk dosa masuk dan segala macam yang bersifat pencobaan. Dulu waktu masih belum punya banyak uang, saudara, saya menyaksikan sebuah keluarga baik-baik saja. Harmoni sekali hidup mereka. Ya, mereka menciptakan kebahagiaan. Tapi begitu udah punya banyak uang, saya dan Abun itu menyaksikan sebuah perjalanan sebuah keluarga. Dari sebelumnya mereka biasa-biasa, mereka sangat bahagia. Bahkan pernah menjadi teladan bagi kami dalam beberapa poin. Wow, luar biasa ya. Tapi ketika mereka mulai diberkati, hatinya udah mulai berubah. Suami udah mulai punya will, istri belanja kemana-mana, barang kemana-mana, dan sebagainya. Kacau keluarga mereka. Bersyukur dengan apa yang Anda miliki. Kacau. Kenapa kacau? Karena uang udah banyak. Segala hal bisa dibeli, benar kan? Kesenangan bisa dibeli, dosa juga bisa dibeli. Contoh yang paling sederhana prinsip seperti ini, kalau Anda tidak kelola dengan baik, Anda mau jalan-jalan ke mall, sesungguhnya Anda tidak memiliki target apapun, pulang bawa barang, itu adalah indikator yang paling sederhana mengenai perkara ini. Kita dapat menyerah dan melemahkan tekad kita melawan godaan, karena kita tergoda. Oh, ada diskon. Oh, ada promo. Padahal sebelumnya dari rumah gak ada niat. Gak ada niat. Dan memang begitu, itulah strategi untuk memfasilitasi unsur materialisme yang ada di dalam diri kita. Kita pikir itu menguntungkan kita. Dengarkan saya. Setiap penjual itu tidak pernah mau rugi. Justru dia memperdayamu dengan strategi penjualan. Sehingga sepertinya Anda yang beruntung. Bukan, dia yang beruntung. Marketing strategi ya. Jadi hati-hati terhadap godaan itu, saudara. Karena godaan justru muncul dan kita menjadi lemah terhadap godaan itu ketika kita sudah memiliki segala-galanya. Hati-hati. Dan prinsip yang keempat sebelum kita akan selesai. Ya, ketika kita tidak memiliki cara pandang yang benar mengenai uang, maka kita akan mudah melanggar batas.
Sebelumnya kita sudah memposisikan diri kita, aku tidak akan melanggar ini, aku harus tetap konsisten di sini. Tapi dengan perspektif yang salah terhadap uang, kita menjadi mudah cross the line. Mudah, kita melupakan prinsip-prinsip utama. Kita melupakan prinsip-prinsip firman Tuhan. Kita melupakan nilai-nilai kejujuran. Bahkan banyak orang melakukan berbagai macam cara demi kepentingannya sendiri. Melanggar etika. Bahaya yang keempat, saudara, mendorong kita apa? Menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Oleh sebab itu, dengarkan nasihat pengamsal. Pengamsal bilang seperti ini, ya, bagaimana seharusnya kita baca sama-sama, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan uangmu. Kasih tahu kiri kananmu, muliakan Tuhan dengan hartamu. Praktiknya seperti apa? Saudara, pertama, pahami bahwa pemain musik maju ke depan, harta berasal dari Tuhan. Memang Anda bekerja, tapi itu semua diberikan oleh Tuhan. Hal yang kedua, jadilah Tuhan atas uang Anda. Jangan jadikan dia Tuhan atas hidupmu. Ingat ya, dia bisa menjadi hamba yang sangat baik, tapi dia kalau berubah menjadi Tuhan, dia berubah menjadi sangat jahat. Jadilah Tuhan. Kelola, Anda jadi pengelolanya. Dia tidak boleh Anda izinkan untuk mendrive hidupmu. Jangan pernah izinkan itu terjadi. Hal yang ketiga, saudara, jadikan uang sebagai apa? Alat berkat untuk kebutuhan sesama. Oh, aku mau memberkati dia. Aku mau memberkati dia. Kan firman Tuhan mengajar, semakin Anda menyebar, semakin Anda akan diberkati. Bukan jor-joran ya. Berkat. Anda bisa memberkati seseorang melalui uang yang Anda miliki, melalui harta yang Anda punya. Tapi kalau Anda sudah mati, Anda nggak bisa memberkati seseorang. Hal yang keempat, uang dapat menghubungkanmu dengan pekerjaan yang lebih besar. Mari terlibat, lihat sesuatu yang berdampak, lebih besar di sini berdampak. Mempengaruhi hidup banyak orang, membangun kerajaan Allah. Apa yang bisa Anda kerjakan, Anda akan berdampak di sana. Dan layanilah Tuhan dengan uang yang Anda miliki. Jangan lupakan kewajiban-kewajibanmu terhadap Tuhan. Ingat, ketika ada gereja yang sedang dibangun, itu kesempatanmu untuk menjadi berkat di sana. Ketika Anda melihat orang yang sedang butuh, itu kesempatanmu untuk menjadi berkat di sana. Itulah artinya melayani Tuhan. Anda melakukan sesuatu yang memuliakan nama Tuhan melalui harta benda yang Anda miliki. Dan camkan ini baik-baik saudaraku dan juga Anda yang ada di rumah, uang tidak bisa membuatmu bahagia. Kalau Anda sakit, Anda tidak bisa membeli kesembuhan. Bisa membeli pengobatan, bisa. Banyak keluarga-keluarga yang Abuna dan Abuni saksikan sebagai hamba Tuhan. Ketika mereka biasa-biasa saja, mereka bahagia. Tapi ketika mereka sudah mulai diberkati Tuhan, lupa bahwa itu berkat dari Tuhan, keluarganya kacau. Keluarganya kacau. Tidak ada lagi kebahagiaan di dalam keluarga-keluarga. Karena cara mengelola dan memiliki perspektif terhadap harta benda itu salah. Ya, puaslah dan bersyukur dengan uang yang Anda miliki. Seberapapun bersyukur pada Tuhan. Sebab kalau tidak nanti Anda tidak akan mampu bersyukur. Anda akan mulai berpikir dengan cara yang jahat dan tidak benar. Melanggar kebenaran firman Tuhan untuk mendapatkan uang. Haleluya. Jadi yang terutama di dalam hidup ini adalah Tuhan saja. Mari kita bangkit berdiri. Yang terutama di dalam hidup ini, katakan, meninggikan nama Yesus. Mari katakan sama-sama, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya
sekali lagi. Katakan yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini. Bukan uang, saudara. Meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini. Memuliakan namanya. Haleluya. 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 Saya mau cinta Yesus. Katakan haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saudara, firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau hartamu adalah uang, maka hatimu akan berada pada uang. Tapi kalau hartamu adalah Yesus, maka hatimu akan berada kepada Yesus. Dan berkat itu akan sendiri ditambahkan dalam kehidupan. Amin. Mari nyanyikan lagunya dengan perspektif bahwa segala berkat kita akan datang dari Tuhan ketika kita mengutamakan Tuhan. Amin. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Mari angkat tanganmu, katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas pengajaranmu, sehingga perspektif kami berubah. Kami mau mendahulukan Engkau di atas segala-galanya. Kami tidak mau seperti anak muda yang berat meninggalkan hartanya. Saya mau cinta. Jesus. Haleluya. Oh, ramoka korabata karabaya shekarabata ini. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Bawa kami untuk mengutamakan Engkau Tuhan, mengejarmu dalam segala hal. Cinta Yesus. Haleluya. Abuni akan menutup dalam doa. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tangan-Mu yang kuat yang akan terus menolong dan menopang kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih pagi hari ini Engkau sudah mengingatkan kembali setiap anak-anak-Mu. Bukan hanya kehendak-Mu yang baik, bukan hanya kehendak-Mu yang benar, tetapi kehendak-Mu yang sempurna. Tidak ada setiap kami yang tidak diberkati oleh Tuhan. Kami semua adalah anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Dan biarkan setiap berkat itu kami kembalikan untuk meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Setiap berkat yang kami terima, agar kami tetap ada di dalam kemerdekaan dan kebebasan untuk melakukan semua yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Kalau kami diberkati oleh Tuhan, kami boleh ikut mengambil dalam pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Kami boleh mengambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar. Mengambil bagian di rumah Tuhan. Melakukan banyak kebaikan bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau pagi hari ini Engkau kembali mengingatkan bahwa segala berkat dan pemberian dari Tuhan kami kembalikan untuk mengutamakan Tuhan. Dan Engkau memberkati kami bukan hanya secara jasmani, tetapi di dalam segala kelimpahan, dan itu membawa kehidupan baik di bumi maupun di surga. Terima kasih Tuhan, Kau kembali memberkati Abuna kami yang sudah Kau pakai untuk menyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu. Berkati dengan kesehatan yang baik Abuna kami. Berkati dengan roh hikmat, pengertian, pewahyuan. Engkau pakai Abuna kami dimanapun berada. Juga di gereja ini untuk menggembalakan kami. Sebagai umat Tuhan yang semakin hari semakin bertumbuh. Dengan fondasi yang kuat untuk melakukan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bersama kita katakan amin. Salam, C2CC Family. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu sangat memberkati kita semua. Amin. Kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah C2CC, dan jika belum memiliki ibadah gereja yang tetap, kami menantikan kehadiran Bapak Ibu di ibadah C2CC berikutnya. Kami menyambut Bapak Yuko dan keluarga, selamat datang, selamat beribadah di C2CC. Info gereja sepekan, nanti sore ada ibadah online jam 5 sore di channel YouTube Pastor Sony Salugu. Lalu firman online pada hari Rabu tanggal 3 Mei melalui via Zoom dan YouTube bersama Abuna melalui pukul jam 7 malam. Breakthrough Prayer Jumat tanggal 5 Mei jam 5 sore. Dan ibadah Youth Sabtu tanggal 6 Mei jam setengah 5 sore. Ibadah sekolah minggu tanggal 7 Mei di halaman gereja di C2CC. Perjamuan kudus akan dilakukan pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 bersama Abuna Sony Salugu. Dan gembala serta jemaat mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang merayakan di minggu ini. Tuhan memberkati dan memberikan umur panjang. Amin. Mengimbau bagi Bapak, Ibu, Saudara ataupun ada anggota keluarga yang sedang demam, flu, batuk, pilek, tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah secara online. Harap mengikuti ibadah secara online. Tidak boleh onsite maksudnya. Maaf. Tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada serta beraktivitas. Demikian info gereja sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Saudara-saudara, Abuna sekeluarga sudah sampai lagi di Semarang tadi malam. Terima kasih buat dukungan doanya. Tidak ada oleh-oleh karena 3 koper masih di Doha, belum nyampe. Saudara, terima kasih buat dukungan doanya. Acara pernikahan dari saudara sepupu Abuna berjalan dengan baik. Jadi hadirat Tuhan turun. Hanya Abuna nggak ngerti ya. Abuna dan Abuni nggak ngerti karena semua dalam bahasa Jerman. Jadi mereka diajak bahasa Inggris pun mereka nggak jawab dengan bahasa Inggris. Mereka jawab dengan bahasa Jerman. Mudeng. Tapi ya udahlah. Kita beli menu di restoran semua bahasa Jerman. Kita lihat petunjuk semua bahasa Jerman. Saya bilang gimana kita bisa hidup di sini? Iya kan? Tapi ya udah ngomong aja pakai bahasa Inggris, dia jawab nggak jawab nggak. I don't speak Germany. Itu aja. Jadi semua baik saudara-saudara, terima kasih buat dukungan doa khususnya buat keluarga kami. Acara pernikahan boleh berjalan dengan baik dan kami menikmati semua apa yang mereka sediakan di sana. Di sana setiap hari minum bir, saudara. Rupanya itu kebiasaan di sana. Ya, saya pikir Pak Daniel, Pak Giatrik pasti senang ya. Pak Joni ya. Semua baik. Ya, kemudian kegiatan kembali kita sudah pulih, beberapa masih izin ke Abuna belum balik dari liburan.
Dan saya Abuna percaya berdoa semua perjalanan mereka kembali ke Semarang berjalan dengan baik. Ya, kita akan berjumpa lagi minggu depan dan kegiatan kita hari Rabu sudah mulai ada firman online di Zoom maupun di YouTube Abuna. Ya, lalu hari Jumat kita akan doa dan ada ibadah youth. Sebelum saya berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, Abuna akan berdoa dulu untuk anak-anak yang akan ujian mulai minggu depan. Ayo maju. Ujian ini ujian kenaikan kelas ya? Ibet? Hah? Kelulusan ya? Ayo maju, cepat. Mumpung urapannya masih jalan. Siapa lagi? Geser sini kaparnya belah sebelah. Hanya ini? Belajar ya boy? Kembali ke dunia persilatan. Oke, mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita berdoa kepada mereka. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepada anak-anak kami hikmat, kepintaran, kecerdasan, fokus dan konsentrasi. Sehingga mereka cerdas dan bisa bersiap di dalam mengikuti ujian apapun yang mereka hadapi. Kenaikan kelas, kelulusan, berkati dan urapi mereka. Kami berdoa sumber hikmat itu berasal dari Tuhan. Dan terutama kepada mereka berikan kesehatan yang baik. Sehingga mereka benar-benar bisa prima, bisa maksimal dan mendapatkan hasil yang sempurna. Kami tahu itu hanya akan terjadi ketika Tuhan campur tangan. Di dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita katakan, amin. Oke, selamat ujian ya. Belajar yang baik. Jangan lupa setelah didoakan hasilnya harus lapor ke Abuna. Ya. Kita akan berdoa buat anak-anak sekolah minggu. Sekarang anak-anak sekolah minggu. Kau sikit yang datang hari ini ya. Yo. Ayo kita angkat tangan kita berdoa kepada anak-anak sekolah minggu kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus berkati anak-anak kami Tuhan. Terima kasih hari ini Engkau izinkan mereka untuk beribadah. Dan bawa mereka untuk bertumbuh dan mengenal-Mu lebih lagi. Sekalipun ada hal-hal yang masih belum mereka mengerti. Berkati hidup mereka dan pakai mereka dengan kecerdasan, kepintaran. Jadikan mereka terang. Baik di dalam lingkungan pergaulan mereka secara sosial di sekolah, di rumah. Dan terlebih ketika mereka berinteraksi dengan orang tua mereka. Pengurapan yang mereka terima dari tempat ini akan mereka bawa pulang. Dan mereka akan menjadi berkat juga bagi orang tua mereka. Pakai hidup anak-anak ini sesuai dengan rancangan yang terbaik yang Engkau berikan kepada mereka. Arahkan mereka seperti anak panah di tangan pahlawan. Dan Engkau adalah pahlawannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Yang berulang tahun 2 minggu Amuna tidak doakan, maju ke depan, cepat. Wah, Karis ya. Siapa lagi? Wedding anniversary. Ayo. Siapa lagi, Rel? Siapa? Ada lagi yang wedding anniversary. Siapa yang kemarin? Hah? Oh, sudah. Siapa lagi, Rel? Ariel. Kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Umur panjang di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Sekali lagi, umur panjang. Umur panjang di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamanya, sampai selamanya.
kita angkat tangan kita berdoa kepada saudara-saudara kita yang berulang tahun. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua jemaat mengangkat tangan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun Tuhan. Kami percaya bahwa yang terbaik Engkau berikan kepada mereka. Umur panjang Engkau berikan kepada mereka. Seperti firman-Mu katakan, di tangan kanan mereka akan membawa umur yang panjang. Ada kekayaan dan kehormatan di tangan kiri mereka. Pakai mereka sebagai alat-Mu yang hebat di dalam pekerjaan. Dalam segala apa yang mereka kerjakan Tuhan, buat berhasil. Sehingga mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena Tuhan terlibat dalam kehidupan mereka. Bahwa mereka makin takut akan Tuhan dan rancangkan masa depan yang baik di dalam kehidupan mereka. Juga kami berdoa untuk Henry dan Anis, berkati pernikahan mereka. Mereka akan melihat Jerusalem blessing di dalam kehidupan mereka, dan berkat anak cucu akan mengalir di dalam seluruh kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa dengan pertambahan usia itu terjadi karena Engkau mensupport kehidupan kami. Bukan hanya mereka, tapi kami semua Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya bahwa tidak ada bagian dari kehidupan kami ini boleh berjalan tanpa campur tangan Tuhan. Terima kasih untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun Tuhan. Kami percaya bahwa apa yang mereka alami, mereka melihat dalam perspektif Tuhan. Bahwa hal-hal yang terbaik yang Tuhan sediakan di dalam masa depan, bawa mereka untuk mengalami Kristus lebih lagi dan lebih lagi. Dan mereka akan melihat campur tangan Tuhan yang hebat di dalam kehidupan mereka. Tuhan, terima kasih juga Engkau sudah memberkati kami sepanjang minggu ini. Kami mengucap syukur bahwa Engkau memberkati pekerjaan, Engkau memberkati keluarga, memberikan kepada kami berkat kesehatan jasmani dan rohani. Kau memberkati saudara-saudaramu yang berlibur, saudara-saudara kami yang berlibur dan kembali dalam perjalanan kembali ke Semarang, bawa dan tibakan mereka di Semarang dengan selamat sehingga bisa berfellowship bersama-sama dengan kami minggu depan. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang selalu memberkati hidup kami, memberkati pekerjaan kami, membuat berhasil apa yang kami kerjakan sehingga kami sadar bahwa setiap berkat yang kami terima di dalam hidup ini berasal dari atas, berasal dari Tuhan. Berkati persembahan anak-anak-Mu, persepuluhan yang mereka kembalikan, apapun yang mereka lakukan untuk pekerjaan Tuhan, baik di tempat ini maupun dimanapun, Tuhan memberkati benih itu. Terlebih kesehatan yang baik untuk kami semua. Kami minta campur tangan Tuhan, agar kami terhindar dari sakit penyakit. Bahkan kalau ada yang sakit di tengah-tengah kami, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan yang kami terima di dalam hidup ini. Sebagian dari saudara-saudara kami akan berangkat ke Jakarta pada hari ini. Sertai mereka dan tibakan kembali di Jakarta dengan selamat. Kami berjumpa dalam kondisi dan situasi yang berbeda minggu-minggu depan. Hamba juga berdoa Tuhan, Engkau memberikan dan ketenangan di dalam politik di tanah air, di tempat di Indonesia ini, agar tidak ada masalah sosial, masalah keamanan dalam persiapan menjelang pemilu tahun 2024. Tuhan, kami membawa Indonesia di dalam tangan-Mu, dan biarlah Engkau mempersiapkan pemimpin yang terbaik bagi bangsa ini. Terutama di bangsa ini ada anak-anak Tuhan yang memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berdoa untuk sepanjang minggu depan ini kami akan melihat every day with miracle. Buka kedua tanganmu, pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Yefarecha Adonai fiis mereka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Jair Adonai panafelecha fehunecha. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Disa Adonai panafelecha feyashim lecha shalom. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu di dalam shalomnya. Yang menerima berkat Tuhan berkata, amin. Besar
Bapak Ibu, silakan ambil saat teduh sejenak.